daripada pembahasan sebelumnya, yakni tentang masalah akidah yang mana umat Rasulullah itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Maka 73 itu satu yang selamat, yakni golongan ahli sunnah wal jamaah. Adapun 72 daripada golongan tersebut itu barataan finnar, di dalam neraka. Nah, ini masih tentang pembahasan kaum Rafidiyah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masuk kepada suatu dan bersuatu ia dengan dia. Maka i'tikad yang demikian kafir, ujar sidin. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala dipadahkannya masuk ke dalam sesuatu. Artinya Tuhan ini bermasuk ke dalam sesuatu. Nah, ini ngarannya mustahil ya kah? Tuhan berbuat bermasuk ke dalam sesuatu. Hulul atau ittihad berarti Tuhan itu kada qiyamuhu binafsih, lamunnya bermasuk kepada sesuatu. Sedangkan Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan diri sendiri. Syahdan adalah kaum Rafidiyah itu sejahat-jahat ahlul bid'ah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman qaumun yusammuna ar-rafidiyah yarfaduna al-islama faqtuluhum fa innahum musyrikun. Di dalam hadis Nabi, yakni ujar Rasulullah, selagi akan jadi akhir zaman, artinya selagi akan datang, selagi akan terjadi di akhir zaman, ada satu kaum, satu golongan dinamai akan mereka itu Rafidhi, ditinggalkan oleh mereka itu akan agama Islam. Artinya orang-orang Rafidhiyah ini meninggalkan agama Islam, berarti orang ini sudah keluar daripada Islam. Nah, ini bubuhan kaum Rafidhiyah atau bubuhan Syiah. Nah, dan adapun kaum Kharijiyah pulang, sambungannya lah. Ini yang kedua daripada 6 golongan, yang mana setiap satu daripada 6 golongan tersebut terbahagi lagi kepada 12 golongan, sehingga jumlahnya 72 golongan. Dan adapun kaum Kharijiyah, maka yaitu 12 kaum. Ini ada 12 pulang pecahannya nih. Nah, setengah mereka itu i'tiqadnya, artinya keyakinan mereka bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu hamba. Dan kafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar, maka i'tikadnya ini kafir. Nah, ini setengah di antara keyakinan i'tikad kaum Kharijiyah bahwa kebaikan itu dijadikan atau diulah, dicipta oleh Allah Ta'ala. Nah, sedangkan kejahatan itu yang menjadikan adalah hamba, bukan Tuhan. Ini menurut keyakinan Kharijiyah. Dan mereka mengkafirkan bagi umat Islam yang mengerjakan dosa besar. Nah, artinya menurut keyakinan mereka, setiap orang Islam yang apabila ia mengerjakan dosa besar, maka dihukumkan orang itu kafir menurut kaum Kharijiyah. Apabila orang itu dikafirkan, berarti halal darahnya. Oleh sebab itulah di antara pengikut-pengikutnya itu termasuk orang-orang yang melakukan bom bunuh diri.
karena mereka menganggap itu adalah sebuah jihad, memerangi orang-orang kafir, padahal orang tersebut belum dikatakan kafir kalau hanya sekadar mengerjakan dosa besar. Tapi kaum Khawarijiyah sudah menghukumi orang tersebut kafir. Misalnya seperti membunuh, berzina, minum khamar, itu kan termasuk minal kabair, dosa besar. Maka menurut kaum Khawarijiyah orang tersebut kafir, maka halal darahnya. Nah, ini pendapat Khawarijiyah. Ini keluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, setiap kebaikan ataupun keburukan semuanya itu dicipta atau dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam rukun iman di situ disebutkan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, bahwa semuanya itu datang atau dijadikan, dicipta oleh Allah. Nah, misal ini perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba ini kadang baik, kadang buruk. Kadang perbuatan hamba ini dalam taat, kadang hamba ini dalam maksiat. Nah, jadi perbuatan baik dan buruk ini semuanya minallah, datang daripada Allah. Karena hakikat hamba la haula wala quwata, tidak ada memiliki daya untuk mengerjakan taat kalau tidak ada pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak dapat meninggalkan maksiat illa billah, terkecuali dengan pertolongan Allah. Artinya seorang hamba dapat mengerjakan taat ibadat ataupun meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu semata-mata pertolongan Allah. Walaupun pada hakikatnya baik dan buruk itu semuanya dijadikan, dicipta oleh Allah. Akan tetapi ketika si hamba mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat, maka su'ul adab bagi seorang hamba menisbahkan kejahatan tersebut kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, apapun yang ada di dalam diri kalian daripada perbuatan kebaikan, faminallah, itu semuanya daripada Allah. Artinya kita menisbahkan kebaikan tersebut itu daripada Allah. Berarti di dalam kebaikan itu tidak ada perbuatan kita, yang ada hanya nampak perbuatan Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik, dan adapun sesuatu perbuatan daripada kejahatan itu famin nafsik, nisbahkanlah kepada nafsumu, jangan dinisbahkan kepada Allah. Jadi bila kebaikan nisbahkan kepada Allah, agar supaya kita tidak merasa memiliki perbuatan kebaikan tersebut. Karena bila kita merasa perbuatan kebaikan tersebut milik kita, maka disitulah timbul penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, kibir, dan seterusnya. Karena kita merasa memiliki perbuatan, sedangkan kita la haula wala quwata. Nah, tapi kalau kita mengerjakan, terjerumus di dalam perbuatan dosa,
maka jangan dinisbahkan itu kepada Allah. Famin nafsik, nisbahkan kepada nafsumu, jangan menisbahkan kepada Allah. Misal terjerumus di dalam perbuatan zina, lalu menisbahkan, oh ini gawian Tuhan juga ini, perbuatan Tuhan juga ini. Nah, berartinya sudah soal adab, menisbahkan kejahatan kepada Allah. Memang hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nah, tetapi Allah Ta'ala menyatakan si hamba tersebut di dalam kehinaan. Di dalam kehinaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada hamba-hambanya, ada hamba tersebut dimuliakannya dan ada hamba tersebut dihinakannya. Dengan apa? Dengan diletakkannya perbuatan-perbuatan ke dalam diri si hamba. Apabila si hamba itu melakukan perbuatan taat, berarti menunjukkan Allah memuliakan kepada hamba. Tetapi ketika si hamba itu mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat, berarti Allah Ta'ala ingin menghinakan hamba. Nah, jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, kita tidak ada memiliki perbuatan sedikit pun, yang ada itu hanyalah af'alnya Allah. Nah, akan tetapi kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Ada kasab, ada ikhtiar. Nah, disitulah ta'alluqnya tentang masalah hukum syariat. Ya. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah khalaqa, menciptakan kalian. Jadi kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala, sekalipun pada zahirnya keluar dari perut ibu. Kita nih nang mencipta maulah kita nih abah lawan umma ke Allah lah. Abah dan umma ke atau Allah Ta'ala kah? Kalau misalnya lah orang dua laki bini nang maulah anak, mencipta anak, niscaya kadada orang yang kawin itu kada bisa anak. Nah, ternyata banyak orang yang kawin tapi belum ada anak. Berarti yang maulah anak ini bukan abah umma, Allah Ta'ala. Kalau abah umma yang maulah, ngarannya kan manusia, bisa aja kada ingat tuh, tak tinggal kah hidung. Kalau ada ingat maulah, ay ngaran manusia. Apalagi manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sepaling sempurna bentuk, sepaling bagus rupa, detail luar biasa, mulai ujung rambut sampai ujung betis. Ini nyata bahwa nang mencipta adalah Allah. Kalau misalnya abah dan umma nang maulah nang mencipta, bisa aja tertinggal, ada nang kurang. Misalnya kada ingat maulah talinga, nah, sabelehnya ada banyak keluar. Nah, atau misalnya kada ingat maulah mata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan hamba, menciptakan makhluk. Wa ma ta'malun, wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian kerjakan, yang kalian perbuat, artinya itu pun dicipta, dibuat oleh Allah. Kata ulama, la tataharrak dzarratun illa ini. Tidak ada
yang bergerak walau hanya sebesar biji sawi, illa biiznillah, terkecuali semuanya itu dengan izin Allah. Adalah kita memiliki perbuatan. Nah, jangankan perbuatan, zat atau diri kita pun sebenarnya kan ada. Yang ada itu hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqin illallah. Nah, itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La mawjuda bihaqin, tidak ada yang mawjud, artinya yang ada sebenar-benarnya, illallah, terkecuali Allah. Ban apa nang banyak nih Bang? Ada. Nah, inilah wujud nang muhaddas, artinya wujud nang baharu. Wujud baharu ini kenyataan daripada wujud yang hakiki, mazhar daripada wujud Allah Ta'ala. Maka disinilah orang-orang dahulu menanamkan di dalam hati akan zikrullah, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian memandang, fasamma wajhullah, maka nampaklah di situ kebesarannya Allah. Jadi pasti ingat, kemana aja memandang, adalah yang kita lihat selain daripada ciptaan Tuhan? Adakah yang kita pandang selain daripada ciptaan Allah? Adalah yang kita dengar selain daripada ciptaan Tuhan? Yang kita rasa, yang kita lihat, kita dengar, sabarataan itu adalah ciptaan Allah. Jadi alam kan disebut alam. Mengapa disebut alam? Alam itu diambil daripada kata-kata alamat. Alamat itu artinya tanda. Mengapa alam ini disebut alam? Li'annahu alamatun ala wujudillah. Karena alam ini menunjukkan atas wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kemana aja memandang, maka orang itu ingat kepada Allah. Jadi mata, basar, mata kepala, mata penglihat, inilah sebagai alat untuk melihat wujud yang muhaddas, artinya ciptaannya. Nah, adapun yang di dalam kalbu, yang di dalam hati, ini basirah. Yang di luar ini basar, yang di dalam ini basirah. Basirah inilah yang melihat. Basirah ini mata hati yang melihat akan keesaan wujudnya Allah. Nah, di dalam kalbu itu ada lagi ngarannya roh. Nah, roh ini berisi mata. Nah, pengarannya sarirah. Nah, sarirah inilah yang dapat memandang, bermakrifat kepada Allah. Jadi di luar ini basar, masuk ke dalam hati, mata hati, ngarannya basirah. Di dalam hati ada lagi ngarannya roh, matanya sarirah. Nah, jadi itu yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat akan sesuatu apapun yang ada illa ra'aitullah fi, melainkan aku melihat kenyataan Allah di dalam itu sesuatu. Bukan berarti Allah Ta'ala bertempat di dalam sesuatu, mustahil. Mustahil. Ini di dalam pandangan hati. Dalam pandangan hati. Kada usah diucapkan atau disambat, melihat Allah nih ya. Nih Allah nih. Nah, ini salah nih. Salah pemakaiannya ya, salah pemakaian. Itu pakaian hati, pakaian dalam. Jadi mata cukup memandang, tapi hati yang memperhatikan. Nah, artinya bahwa yang dipandang ini adalah kenyataan daripada wujudnya Allah. Nah, seperti itu.
Mudah-mudahan dipahamakan lah. Jadi kayak bagaimanapun seorang hamba bermakrifat kepada Allah, tetap kedudukannya itu adalah hamba. Al-abdu abdu wa in taraqa. Sekali hamba tetap hamba, sekalipun makrifatnya sudah mencapai puncak. Artinya tidak bisa seorang hamba itu jadi Allah Ta'ala. Nah ini hati-hati, orang belajar ilmu ma'rifat, imbah selesai jadi Tuhan. Tamat kitabnya jadi Tuhan berarti. Nah, ini salah ini. Anu ae lah bercampur aja bahasa lah, bahasa Indonesia. Asian bahasa Banjar taros. Nah kemudian dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa memberi zakat, yakni membayar, memberi itu membayar. Memberi zakat itu tiada fardu, dan adalah mereka itu yang menghimpunkan harta, dan lagi kata mereka itu tiada harus memberi zakat akan seorang jua pun, karena tiada ketahuan kafir daripada mukmin. Maka i'tikadnya yang demikian itu kafir, karena firman Allah Ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah, yakni dirikan olehmu akan sembahyang dan beri oleh kamu akan zakat. Nah di antara i'tikad mereka bahwa membayar zakat itu tidak wajib. Maka di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sembahyang dan bayarlah zakat. Lalu orang ini mengatakan zakat itu tidak wajib, maka berarti orang ini sudah menyalahi Al-Quran, maka hukumnya kafir. Ini orang-orang nang pamalar nih senang benar dapat kaul ini nih. Artinya ada di antara golongan yang mengatakan bayar zakat itu kada wajib. Habis orang-orang sugih yang pamalar sudahnya, yang setengah pamalar 4 juga. Kaulnya kada wajib lagi bayar. Zakat itu artinya kotoran. Berarti zakat mah berarti kotoran harta. Kalau orang makan setiap hari, minum setiap hari, artinya masuk ke dalam perut, tapi tidak ada yang keluar, masuk aja, kotorannya tertahan di dalam perut. Artinya orang tersebut apa? Sakit. Seperti itu juga harta. Ketika harta ini dikumpul sampai masa zakatnya lalu tidak dikeluarkan, maka tunggu siksa Allah yang akan datang. Nah, artinya orang ini makan, minum, cuma kada bahira, kada bakameh, maulah kada jadi penyakit, dibalah orang parot, dipaksa dikeluarkan kotoran itu dipaksa. Padahal sudah ada jalannya, jalan kubur, jalan lubur lewat muka belakang, cuma ditahan. Akhirnya dibalah. Harta ini bagus, cuma Allah Ta'ala sudah mengeluarkan pintunya, jalan keluarnya itu ada lewat pintu zakat, infak, sedekah. Tapi ketika orang itu menahan, maka Allah memaksa mengeluarkan harta tersebut. Ya, karena didatangkan Tuhan penyakit, didatangkan orang-orang yang zalim, akhirnya ditipu oleh orang ya lah, sugih, cuma karena ditipu orang bangkrut. Atau didatangkan Tuhan penyakit, misalnya BC duit 10 miliar, cuma kada dikeluarkan zakatnya, akhirnya didatangkan Tuhan penyakit.
tangan kan misalnya nah, kada kau bergerak lagi. Apa artinya duit 10 miliar? Amun tangan kada kau bergerak lagi. Makan kada kau menyuam. Mbah mengatik tasbih kada kawa. Maingkot Yasin kada kawa. Sudahnya ngecek HP, ngecek remote maginnya kada kawa. Yalah. Bini kan kada kawa aja menjepai. Paling melihat bang minten nah. Menjepai mangacak kada kawa lagi. Yalah. Napa artinya duit 10 miliar? Bawa beroperasi, bawa berobat ke Singapura. Datang dokter orang Cina. Hanya aja Cina. Ini lama pakai lapuk lah aja Cina. Artinya kalawasan dipakai. Nih tangan nih. Jepok kayak lah. Artinya kemunnya handak ujar Cina ya lah. Ada nih tulang plastik ya lah. Sabalah 5 miliar. Kiri kanan 5 miliar. Jadi 10 pas. Habis tak kasih tuara duit. Nah, artinya dipaksa Tuhan keluarnya duit kade. Gara-gara ditahan. Nah, jadi jangan ditahan-tahan. Ada juga orang hendak mengakali zakat. Zakat diakal-akali. Jadi sampai waktu hendak berzakat nih, jadi dijulungnya lawan bini, ya, karena bini ini memberi kakan pulang lawan laki, jadi terputar-putar di situ aja tuh. Nah ini kayaknya di akhirat lah, dibuat Tuhan ke dalam drum, dalam tong, timbai Tuhan ke neraka. Ujar si hamba tadi, ya Allah kenapa udah timbai ke neraka? Ujar Tuhan, aku menimbai ikam, aku nimbai drum, ikam di dalamnya. Nah, Tuhan anak diakali, tapi pintar Tuhan kalau. Atau orang kan datang karena menipu. Ayo, pian kalau hendak investasi ini 25% kehujungannya, pian menanam misalnya 10 juta, 2.500.000 per bulan. Duduk santai manis, tinggal berokok lawan mengopi aja tiap hari nah. Percaya laluan maha bisakan harta untuk menanam saham berapa 10 misalnya miliar. Harapan berarti 25% berapa? 2,5 apa? 2,5 apa? 25 juta kan 2,5 M. 25%-nya lah. Akhirnya napa? Pas ditipu orang. Mbak kawan yang waktu sugih banyak kawannya biasanya orang berduit ini banyak nang mama raki ya. Waktu berduit, waktu sugih banyak kawan kawan bisnis, kawan apalagi banyak imbah susah berjauhan. Kawanan ini kan aku lagi marake. Padahal bagus itu. Kan biasanya kayak itu. Kalau orang nih lagi sugih, lagi berduit, banyak kawan bisnis, banyak artinya patuhan, bubuhan nang pembisnis, imbah bangkrut, karena akunnya lagi mengawan nih. Asalnya naik Alphard, naik pesawat, turun pesawat. Wah ini naik beca, turun beca. Ya, kan ada lagi nang sugih-sugih, kawan-kawan nang sugih-sugih mengawannya. Aduh saya sakit hati, bahkan itu bagus. Kenapa jadi bagus? Munnya masih bakawan. Seorang naik beca, turun beca, orang naik pesawat, turun pesawat. Seorang ini jadi tontonan kakawanan nang sugih, tambah supan. Jadi baik aja kada ada lagi nang mengawannya. Jadi kada tahunya. Kada melihat tahu. Nah ini orang nang menahan zakat. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik. Maka etikat itu kafir karena firman Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan dosa syirik, yakni kafir, dikehendaki di sini kafir.
dan mengampuni ia akan dosa yang lain daripada bagi barang siapa yang dikehendakinya. Nah, ini etikat kaum Khawarijiyah. Di antara mereka itu ada yang berpendapat bahwa dosa syirik itu tiada kafir. Nah, ini menyalahi Al-Quran, karena jelas dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Tuhan mau mengampuni dosa selain syirik limayasya bagi orang yang dikehendakinya. Artinya orang tersebut memang sudah dikehendaki untuk diampuni, tapi itu dosa selain syirik. Bagaimanapun seorang hamba artinya memiliki perbuatan dosa, akan tetapi selama dosa tersebut selain syirik, maka ketika hamba bertaubat, dosa tersebut diampunkan Allah Ta'ala, selama dosa itu bukan syirik. Kalau dosa-dosa yang lain, insya Allah diampuni Tuhan. Banyak di antara hikayat di zaman dahulu, artinya orang-orang yang memiliki dosa yang sangat luar biasa, tapi ketika orang tersebut mau bertaubat, maka Allah Ta'ala ampuni. Ada satu cerita kisahnya. Jadi orang ini melakukan dosa besar, membunuh itu kan dosa besar. Sudah 99 orang dibunuhnya. Maka orang ini ada keinginan untuk bertaubat, artinya untuk berbuat baik. Lalu datang kepada seorang tuan guru, seorang kiai. Lalu di sana bertakon lawan si tuan guru tadi, artinya bakisa ulun ini sudah membunuh 99 orang. Dosa ulun ini ganal benar, sudah banyak benar. Adakah taubatnya? Mbah mendengar si tuan guru tadi membunuh 99 orang, sedangkan membunuh satu orang aja itu dosanya luar biasa. Lalu ujar si tuan guru, kada ada taubatnya, ini genap benar dosanya nih. Lalu dibunuhnya lagi, genap 100. Genap 100. Terus mencari untuk taubat nih. Lalu bertakon-takon dipadahkan orang, ada seorang ulama, tuan guru, seorang wali di situ pian datang. Siapa tahu sini ada jalan solusi untuk taubatnya. Lalu datang ke sana, berceritalah si laki-laki tadi tentang kejahatannya. Lalu ujar si tuan guru, ada taubatnya. Ulun ini sudah membunuh 100, tetap ada. Cuma ujarnya aku kada tahu juga, hendak taubat datangi di sana ada. Itu nang kawa mentaubatakan. Datangi di kampung anu. Lalu laki-laki itu berjalan mendatangi nih. Ternyata di tengah jalan umur habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati di tengah jalan. Setelah mati turun malaikat azab dan malaikat rahmat berebut lawan laki-laki tadi. Ujar malaikat azab, ini bahagian kami mau membawa ke dalam neraka. Kenapa? Karena ini dosanya banyak benar, membunuh sampai 100 orang. Ujar malaikat rahmat, kada, ini bahagian kami. Kenapa? Karena ini di dalam perjalanan menuju taubat. Jadi sawat napa dia kita berdebat kah? Malaikat nih bakalahi, ada bang bakalahi lah, berdebat lah. Akhirnya napa? Datang Jibril. Nah, Jibril nama apa aja kita menengahinya. Ujar Jibril, kayak ini aja sudah. Kita ukur, kita hitung. Dari tempat inya nih habis umur, kita hitung jarak mulai rumahnya dan tempat yang ditujunya. Misalnya laki-lakinya mati di tengah
di tengah sini mati. Nah, sedangkan di sini tempat artinya untuk taubatnya, mendatangi seorang ulama untuk bertaubat. Di sini rumahnya. Nah, berjalan menuju ke sini. Pas di tengah-tengah. Lalu diukur. Setelah diukur pas di tengah pulang. Cuma tabalik awak ini kasabalah rumah tuan guru, artinya taparak sabelah minta kita balik. Nah, jangannya matinya tuh tahiring minta ya Allah. Ini pas di tengah-tengah nih. Ini tabalik ke sebelah minta, nah awak nih tabalik ke sebelah. Nah, maka dihukumilah si laki-laki ini mati dalam keadaan husnul khatimah, karena di dalam menuju taubat, sehingga dibawa oleh malaikat bubuhan ahli surga. Artinya menunjukkan si hamba ini diampuni Tuhan, padahal dosanya luar biasa. Selamat dosa itu bukan syirik. Nah, cuma yang dikehendaki di sini ada syirik jali. Maksud syirik jali ini syirik yang kalau syirik jali, insya Allah kita bertahan kada. Tapi yang ada itu kemungkinan syirik khafi. Nah, di dalam tasawuf itu ada ngarannya syirik khafi. Ini syirik yang halus, yang tersembunyi di dalam hati. Kalau catatan syirik, ada syirik jali, syirik yang nampak, ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ada lagi syirik akhfa. Ini paling samar, paling harus. Kalau syirik jali ini kada diampuni Tuhan, kecuali ampih daripada syirik. Ada lagi syirik khafi. Ini syirik yang tersembunyi, andaknya di dalam hati. Nah, ini contohnya seperti ujub, riya, sum'ah, kibir, bangga dengan amal, kemudian beramal supaya dipuji oleh orang, supaya disanjung orang, disambat orang ahli ibadah, merasa banyak amal daripada orang lain. Nah, ini syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang ada di dalam hati. Nah, itu wajib juga dibuangin itu. Wajib dibuangin. Nah, adapun syirik akhfa itu syirik yang paling halus. Adapun syirik khafi itu syirik yang ada di dalam hati, di dalam kalbu. Nah, syirik yang akhfa itu di dalam sir. Itu lebih halus. Yang disebut aghyar. Nah, artinya selama di dalam hati orang itu ada selain Allah, maka orang itu syirik. Allah wahdah la syarikalah. Allah itu esa, wahdah, la syarikalah, jangan disyarikatkan, jangan dikawanakan. Kan kita ini ada jasad, di dalam jasad ini ada kalbu, di dalam kalbu itu ada roh atau sir. Nah, di dalam sir itulah wahdah la syarikalah, artinya jangan ada selain daripada Allah. Bila ada selain daripada Allah, berarti kita sudah mensyarikatkan. Itu khafi. Akhfa lebih halus lagi. Nah, makanya di antara ulama-ulama dahulu, kalau kada khilaf Syekh Abdullah Ad-Dagestani, ini luar biasa. Sidin ini ketika lupa dengan Allah Ta'ala, hati ini lupa dengan Allah, maka sidin wudu, berwudu. Ini bukan artinya berhadas keluar misalnya apa angin, bakantut, bahira, bakame, lalu bodoh, ada. Ini gara-gara hati lupa dengan Tuhan, berarti hati ini ada hadas, maka sidin bodoh. Kalau kita ya lah, yang setiap menit awar bodoh aja, munnya lupa lawan Tuhan hati ini lalu bodoh. Tapi ketika sidin keingatan dengan dunia,
Si Abdullah nih keingatan lawan dunia, sidin mandi taubat daripada ghaflah lupa kepada Allah, ingat lawan dunia. Orang dahulu keingatan dunia mandi taubat, kada ingat lawan Tuhan baudo. Pernahkah kita baudo lupa gara-gara kada ingat Tuhan? Jangankan gara-gara itu, nyata-nyata bakantutnya kada bodoh. Apalagi lupa. Nah. Jadi kalau kita mengisah orang-orang wali, orang-orang soleh dahulu, kita ini jauh benar, baik ilmunya ataupun amalnya, Kalau orang-orang dulu, masya Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sidin sembahyang subuh memakai wudhu sembahyang isya. Sembahyang subuh memakai wudhu sembahyang isya. Artinya mulai habis isya sampai subuh itu kada ada batal. Bila kada batal berarti kada guring. Karena diantara pembatal wudhu guring. Berarti semalaman beribadah kada guring. Bayangkan pian 40 tahun sembahyang subuh memakai wudhu sembahyang isya. Pernahkah kita? Ulun gurai bukan sembahyang subuh pak wudhu isya, beretaan sekali wudhu aja ulun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh satu wudhu aja. Nyata mun saberitaan di kada. Sekali gawi. Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam sidin mengkhatamkan Al-Quran di dalam sembahyang. Bayangkan dia habis isya sembahyang sampai parak subuh, tuntong isya sahatam Al-Quran, subuh pulang, habis subuh beribadah pulang sampai zuhur, habis zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, tabulik lah sekali wudhu aja. Nah itu bujur kayak sidin lah. Artinya 24 jam tuh kada batal. Nah, jadi melihat ibadahnya orang-orang dahulu, kita nih rasa jauh benar. Jangankan bubuhan artinya ulama-ulama salaf, bubuhan lang lalakiannya, nang bibiniannya luar biasa aja. Rabi'atul Adawiyah setiap malam 1000 rakaat anyar guring. Bibinian kita lalakiannya nah, jangan 1000 rakaat. Kurangi nolnya sebuting berarti berapa? 100 tuh kan kada sanggup masih. Kurangi pulang nolnya 10 kada sanggup juga. Kurangi satunya. Hilangkan satunya nol lah ya lah. Nah, Rabi'atul Adawiyah seorang aulia wali Allah Ta'ala, maka mahabbah diberi lawan Allah Ta'ala. Cinta luar biasa. 1000 rakaat setiap malam itu tuh kadang nang setahun sekali tuh ada. Setiap malam dia kada gampang itu mujahadahnya. Di antara munajat Rabi'atul Adawiyah, ya Allah ya Rabb, seandainya aku beribadah kepada Engkau karena mengharap surgamu, hanya beribadah ini menghendaki surga, maka campakkan aku daripada surga tersebut. Dan jikalau aku beribadah ini karena takut akan nerakamu, maka masukkan aku sekarang ke dalam neraka. Tapi jikalau aku beribadah karena mengharap Engkau, maka jangan tinggalkan aku. Namun kita ba'ama pasti ya maunting surga, supaya jangan masuk neraka. Itu kan bagus sudah, ikhlasnya ada, artinya makamnya ada sudah. Nangalihinin apa? Ba'ama karena supaya untuk dunia. Mbah membacaan ma'amalakan supaya sugih, supaya murah rajaki, supaya taguh, supaya disayangi orang. Ma'amalakan amalan pengasihan nih.
supaya orang senang, orang cinta, orang katuju. Itu kan dunia. Di dalam kitab itu ada seorang ulama, cuma kadingan ngaran Sidin. Sidin ini sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Artinya doa mustajab. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berpuluh-puluh tahun dapat, setiap tahun dapat. Dan itu diketahui oleh orang. Jadi ujar yang anak Sidin nih, bahasa kita lah, bah, tolong pang doa akan ulun. Pian kan tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Doakan pang supaya nyaman kehidupannya juga ya. Kayak orang doakan. Kita awal ini bagus dia kalau minta tah. Supaya nyaman, artinya kehidupan nih kayak orang juga. Ternyata napa? Marah. Nang kuitan ini marah. Mun bahasa kitanya bungolnya ikam ninak. Aku tahulah selama berpuluh-puluh tahun mendapat Lailatul Qadar, jangankan meminta dunia, minta surga aja aku supan. Meminta surga aja aku supan di sini. Minta supaya lepas neraka aku supan lawan Tuhan. Apa nang pian pinta? Nang pinta dua aja, mendapat rahmatnya dan mendapat keridhaannya. Itu yang dipinta. Di mana jadi aku mandak muha di mana? Meminta akan untuk dunia nang dipintane sagen urang apa pulang. Ini nang nyata-nyata sagen saurang nih supan meminta surga. Bayangkan pian ini meminta akan orang nang dipinta dunia. Di mana mandak muha aja sih dia? Ranai nang anak. Orang dahulu tuh. Nah, artinya mun kita nih melihat keadaan seperti itu jauh benar. Amalnya sudah kita sedikit, ilmu sedikit, ibadah sedikit, ya kan? Cuma kalau ditakoni masuk surga, anak berdahulu pada Nabi. Nanti apa? Cuma artinya mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ilmu, berkumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, berkat mahabbah, berkat cinta, digolongkan, dihalau bersama orang-orang soleh juga. Itu harapan kita. Karena ujar Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Pian kada usah kalau pang hendak jadi wali, kada usah. Pikiran nyaman sama jadi wali. Asyadun nas balaan al-anbiya summal auliya summal amsal fal amsal. Diuji oleh Tuhan. Lihat nabi-nabi sampai hendak dibunuh, ya kan? Wali-wali didatangkan Allah Ta'ala musibah, penyakit. Luar biasa ujiannya. Apalagi pangkatnya makin tinggi, ujiannya makin besar. Nah, lihat abah guru sakumpul, ujiannya luar biasa. Sidin itu pian 2 kali seminggu cuci darah, 2 kali seminggu. Bayangkan, cuci darah, ginjal kada berfungsi lagi. Jadi sehari semalaman tuh minum banyu 1/4 cangkir itu aja, kada boleh lebih. Bangkak awak, mengandung banyu dalam awak. Nah, asadun nas, bersangatan ujian. Jadi cukup kita ini menjadi pecinta, muhibbin kepada orang-orang soleh, pada aulia. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab. Kalau orang-orang wali ini diandak Tuhan di dalam surga Firdaus, maka orang-orang yang pecintanya pun diandak di dalam surga Firdaus juga. Artinya disamakan, digolongakan. Nyaman kada? Ujiannya kada sama, tapi contoh misalnya pian 4 tuan guru, 4 guru atau 4 habib nih, sidin mengisi acara. Lalu sidin berbicara pembacaan, ya kan, memberi tausiah. Nah, sidin ini kan membawa lawan kita. Kita nih duduk jam dengerahan, nang berpikirnya, nang mengatakan ayat Quran hadisnya sidin, nang berpandinya sidin.
uyuhnya kan siden. Cuma ketika makan, nah ini ngaran mahabbah, cinta sama jeles tak kumpul. Sama kada? Mungkin makan ayam sama kada makan ayam juga. Mungkin makan hundang sama kada makan hundang. Ngaran parah. Uyuhnya belain, tapi diberi sama. Mana hakonnya? Nah, hakon jadi pecinta. Pecintanya nyaman. Ya Allah, di akhirat surganya sama. Ya Allah. Mbak almar'u man ahab. Sekalipun kada sama amalnya. Nah, jadi dosa syirik tadi kada diampuni oleh Allah Ta'ala apabila itu syiriknya syirik yang jali. Tapi kalau syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, yang ada di dalam hati, ujub, riya, sum'ah, dan seterusnya. Maka wajib kita buang itu. Nah, di antara jalannya yaitu dengan memandang af'alnya Allah. Jadi waktu kita beramal, kita beribadah, pandang bahwasanya ini adalah af'al Allah, artinya pertolongan Allah. Hilang dah. Apa yang disembuhkan lagi? Melain perbuatan seorang. Perbuatan Allah napa? Yang disombongkan. Nah, kalau syirik akhfa itu membersihkan sir daripada aghyar, artinya yang selain daripada Allah. Dan pulang setengah mereka itu i'tiqadnya bahwa beriman dengan yang gaib itu batal. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur karena firman Allah Ta'ala, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakni adalah Quran itu petunjuk bagi segala orang yang takut akan Allah Ta'ala, lagi segala orang yang percaya mereka itu akan yang gaib, yaitu hak Allah Ta'ala dan ba'ats, yakni dibangkit, dan surga dan neraka. Nah, jadi di antara i'tiqad kharijiyah ini kada percaya dengan perkara gaib. Nya kada percaya dengan akhirat, kada percaya dengan siksa kubur, dengan surga, neraka, itu kada percaya. Nah, adapun kita orang yang beriman, yu'minuna bil gaib. Kita beriman dengan perkara gaib. Perkara gaib itu bukan percaya lawan nang makhluk halus apa. Gaib itu artinya nang beluman nyata tuh gaib. Surga nyata lah sudahlah. Kubur, neraka, akhirat kan belum, itu gaib ngarannya. Kada yang berarti percaya gaib itu hanya mempercayai bubuhan makhluk halus, ada bubuhan jin ya lah. Jin itu sama, artinya seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang soleh, yang alim, ada yang awam, yang biasa ada. Seperti Datu Beduk itu dari bangsa jin, murid oleh Datu Kalampayan. Kan yang kita baca ini kitab Datu Kalampayan. Si Din ketika di Mekah mengajar di Masjidil Haram, kemudian waktu mau pulang ke Indonesia, lalu ada satu murid yang ingin ikut sama Datu Kalampayan. Nah, setelah ditanya ternyata si murid ini daripada bangsa jin. Datu Bedok, Datu Bedok menjaga di makam Kalampayan. Datu Bedok. Jadi itu alim karena mengaji belajar. Kalau pian raja jin lah, rajanya jin, lain jin dan jun lain, memang raja jin dari Timur Tengah aja. Kalau kada khilaf tuh lah, ngarannya rajanya jin tuh, itu Muhair bin Abhar. Itu hidup mulai zaman Nabi Nuh.
Muhair bin Abhar tuh. Itu rajanya tuh. Nah, kalau di hutan di mana bian lah untuk padang hantu tuh banyak jinnya. Nah, tawasuli rajanya lah. Mun rajanya itu artinya sudah tahu udah wani mengganggu anak buahnya. Muhair bin Abhar itu rajanya jin. Itu hidup di mulai zaman Nabi Nuh hidup. Itu kisahnya waktu di zaman Rasulullah patung lalu dimasuki oleh iblis syaitan masuk ke dalam patung. Lalu bepandir patung tadi. Bepandir mencela dengan Rasulullah. Oh, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, tukang sihir, pendusta ini. Apa Abu Jahal, Abu Lahab, wah himong benar nah, artinya ada nih yang menguatakan bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu bukan rasul. Lalu dikumpulnya orang-orang yang ada di kota Makkah. Ayo kita saksikan beratan. Ini nah Tuhan kita nih, hendak bepandir. Hendak ada yang disampaikan karena niat Abu Jahal hendak menyupanakan dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika itu datanglah raja jin tadi Muhair bin Abhar membunuh iblis yang ada di dalam patung tadi. Jadi sudah tak kumpul, Abu Jahal bepandir patung. Cuma yang bepandir Muhair bin Abhar tadi. Oh, bepandir oh Muhammad itu benar, Muhammad itu seorang nabi, Muhammad itu seorang rasul. Apa deh Abu Jahal ya lah, tak kalah. Abu Jahal tak kalah. Ya Abu Jahal ya bubar belikan dah. Nah, itu yang membunuhnya raja jin tadi. Orang kerasukan mengapa kayak cobaan pian tawasuli itu. Tawasuli udah. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Ta'ala tiada menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum. Etikat ini kafir karena firman Allah Ta'ala wa yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, yakni berbuat Allah Ta'ala akan barang yang dikehendakinya dan dihukumkan akan barang yang dikehendakinya. Nah, ini etikat kharijiyah ini banyak, cuma di antaranya aja yang disebutkan oleh Datuk Kalampayan, yang mana semua etikat kharijiyah ini menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dan setengah mereka itu lagi insya Allah akan datang kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memurahkan rezeki kita yang halal dalam taat ibadah. Dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-haziniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim